Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami kelompok 8 dari kelas 10A akan mempresentasikan materi seni tari bab 3 yaitu berkreasi tari. Nah, sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Anissa Saniatu Zakiah nomor absen 5, kemudian Desma Vikansia Sarasanto nomor absen 11, Elvita Aurelia Kalista nomor absen 13, dan yang terakhir Lydia Dewi Arneta nomor absen 20. Langsung saja kita ke penjelasan materinya. Saya akan menjelaskan subbab yang pertama atau subbab yang A, yaitu menentukan judul dan tema dalam karya tari. Poin yang pertama yaitu hakikat judul dan tema dalam karya tari. Hakikat judul sendiri merupakan sarana untuk mengidentifikasi tarian bagi penari maupun penonton. Judul dipilih sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa ingin tahu dari penonton, dan makna tarian dapat tersirat dalam judul. Judul tidak perlu terlalu panjang, akan tetapi harus menarik dan mewakili seluruh isi tarian. Kemudian hakikat tema adalah penggambaran keseluruhan cerita dari sebuah tarian. Pemilihan tema disesuaikan dengan tingkat usia dan karakteristiknya. Seperti contoh, usia anak-anak, maka tema yang tepat contohnya seperti tari dolanan. Kemudian secara umum ada dua jenis tema dalam karya seni tari. Yang pertama yaitu ada tema literal. Tema literal sendiri adalah tema yang mengandung pesan atau cerita khusus dan bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan seperti cerita dongeng, legenda, cerita rakyat, sejarah, dan lain sebagainya. Dan secara keseluruhan, memiliki pesan yang runtut dan jelas dapat diterima oleh penikmatnya. Kemudian, tema yang kedua yaitu adalah tema non-literal. Tema non-literal adalah susunan tari yang diolah semata-mata berdasarkan penjelajahan dan penggarapan keindahan unsur-unsur gerak seperti ruang, waktu, dan tenaga, dan dapat juga berdasarkan pada pengembangan berbagai macam aspek yang meliputi interpretasi musik, penjelajahan gerak, eksplorasi permainan suara maksudnya, permainan cahaya, atau unsur-unsur estetis lainnya. Tema non-literal tidak mengandung pesan khusus yang dapat dikomunikasikan secara verbal. Selanjutnya ada hal-hal yang harus diperhatikan untuk menentukan suatu tema dalam karya tari. Yang poin yang A yaitu tema harus dapat ditarikan. Nah, dalam memilih tema harus mempertimbangkan apakah tema tersebut dapat ditarikan atau digerakkan. Contohnya, tema yang dipilih yaitu keindahan burung merak. Nah, tema tersebut harus dipertimbangkan dari sisi manakah yang akan dikerjakan untuk menciptakan suatu karya tari yang menggambarkan keindahan burung merak. Kemudian poin yang B, yaitu tema harus mempertimbangkan unsur-unsur yang mendukung terciptanya suatu karya tari. Pemilihan pola dan komposisi gerak tari benar-benar diperhatikan. Namun, penyajian seni tari secara utuh tidak hanya menampilkan geraknya saja, akan tetapi seni tari juga menampilkan unsur-unsur lain sebagai pendukung, seperti iringan, tata rias, tata busana, pola lantai, dan properti. Yang C, poin yang C yaitu tema harus bernilai. Nah, seorang koreografer harus yakin bahwa tema yang dipilih benar-benar ide yang keluar dari dirinya sendiri, dan sebaiknya memilih tema yang sederhana, mudah dibuat karya tari, dan mudah dipahami oleh penonton. Kemudian poin yang D, yaitu tema harus mempertimbangkan efeknya bagi penonton. Nah, di sini tema harus dapat diterima atau dipahami oleh penonton dengan jelas. Jika tema karya tari tidak dapat dipahami oleh penonton, sifat komunikasi yang ada dalam ekspresi seni dapat dikatakan gagal. Poin yang terakhir yaitu poin yang E, yaitu tema harus mempertimbangkan teknik penciptaan karya tari. Nah, di sini suatu tema tari harus mempertimbangkan apakah teknik tema tersebut dapat diungkapkan menjadi sebuah karya tari.
Jika tema yang dipilih benar-benar bagus, maka tema itu tidak akan sulit untuk ditarikan oleh seorang penari. Nah, subbab yang kedua, yang B, akan disampaikan oleh Lydia Dewi Arneta. Konsep dasar penciptaan karya tari. Dalam menciptakan suatu karya tari, kita harus memiliki ide. Ide muncul karena adanya stimulus atau rangsangan. Dalam menciptakan karya tari, koreografer harus memiliki gagasan awal untuk memunculkan gerak tari yang indah dan dinamis. Gagasan awal pada proses penataan merupakan dasar pemikiran tema. Diketahui, munculnya gagasan awal dipengaruhi oleh rangsang. Menurut Jacqueline Smith, rangsang adalah sesuatu yang membangkitkan pikir, semangat, atau mendorong kegiatan. Nah, kita akan membahas mengenai rangsangan dalam penciptaan karya tari. Yang pertama, ada rangsang visual. Rangsang visual adalah rangsang yang muncul saat kita melihat berbagai fenomena yang terjadi di alam dan kehidupan. Contohnya, tari cendrawasih, yang merupakan tari kreasi Bali yang mengilustrasikan ritual-ritual perkawinan burung cendrawasih. Kedua, ada rangsang audio. Rangsang audio adalah salah satu tahapan mengembangkan gagasan gerak yang diilhami oleh suara atau bunyi yang berasal dari suatu benda atau perbuatan, seperti suara instrumen musik gendang, seruling, gamelan, angklung, dan sebagainya. Yang ketiga, ada rangsangan kinestetik. Rangsangan kinestetik merupakan rangsang yang terjadi melalui rasa gerak dan frase gerak tertentu yang dapat dikembangkan berdasarkan kreativitas koreografer. Yang keempat, ada rangsangan peraba. Rangsangan peraba bersumber dari rasa yang diterima oleh indera peraba. Contohnya, untuk kita membuat gerak-gerak lembut atau halus, maka dapat menggunakan kain yang lembut. Dan yang terakhir, yang kelima adalah rangsangan gagasan atau ideasional. Rangsangan gagasan ini dapat berupa cerita, dongeng, atau peristiwa tertentu. Contohnya, jika kita membuat gagasan karya tari tentang kerusakan alam, dapat berupa cerita tentang situasi atau suasana dan perasaan orang yang terkena bencana tersebut. Memperkenalkan diri, nama lengkap Elvita Aurelia Kalista dari kelas 10A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menentukan tata rias yang tepat sebagai dasar berkreasi tari. Pertama, ada pengertian tata rias. Tata rias dalam seni merupakan kegiatan mengubah penampilan dan menonjolkan ekspresi penari dengan menggunakan make up di bagian wajah dan tubuh. Tata rias memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, membantu menunjukkan karakter penari. Kedua, memberi nilai tambah pada keindahan tari. Ketiga, memperjelas garis-garis wajah penari. Dan yang keempat, menyempurnakan penampilan wajah. Selanjutnya, alat tata rias. Adapun macam-macam alat tata rias sebagai berikut. Spons, flow powder puff, kuas blush on, kuas eyeshadow, kuas pembaur, kuas alis, aplikator berujung spons, dan yang terakhir kuas lipstick. Selanjutnya, kosmetik. Kosmetik adalah campuran bahan untuk digosokkan, diletakkan, dituangkan, dipercikkan, dan disemprotkan ke bagian wajah, kulit, rambut, dan sebagainya yang bertujuan untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik, atau mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat. Pemilihan kosmetik harus yang tahan air, sehingga riasan wajah tidak mudah luntur bila terkena sinar matahari dan tahan untuk berjam-jam. Berikut adalah macam-macam kosmetik yang digunakan dalam merias wajah. Yang pertama, penyegar, concealer, pelembab, eye makeup remover, milk cleanser, cake foundation, bedak padat, bedak tabur, pensil alis, eyeshadow atau pewarna mata, eyeliner, lipstick, dan yang terakhir face painting. Selanjutnya, bahan dalam tata rias. Bahan dalam tata rias ada dua. Yang pertama, kapas wajah atau
facial cotton, dan yang kedua ada tisu wajah atau facial tissue. Selanjutnya, macam-macam tata rias. Tata rias dibagi menjadi 3. Yang pertama, tata rias wajah. Tata rias wajah sendiri dibagi menjadi 3 juga. Tata rias korektif atau natural. Tata rias korektif atau natural bersifat menyempurnakan dan mengubah penampilan fisik yang dirasa kurang. Yang kedua, tata rias fantasi. Tata rias fantasi bertujuan untuk membentuk kesan wajah menjadi wujud khayalan tertentu, seperti berupa bunga ataupun hewan. Dan yang ketiga, tata rias karakter. Tata rias karakter merupakan bentuk tata rias untuk mengubah wajah seseorang, mulai dari usia, bangsa, sifat, dan ciri-ciri khusus yang melekat pada suatu tokoh atau karakter tertentu yang ingin dihadapi. Selanjutnya, rias rambut. Dalam rias rambut, rambut penari ditata sedemikian rupa sehingga menciptakan keindahan dan makna-makna tertentu. Jenis tata rias rambut untuk tari tradisional di Indonesia sangatlah banyak. Di antaranya adalah tata rias rambut dengan menggunakan sanggul. Selain sanggul modern, di Jawa terdapat sanggul atau gelung atau konde yang beraneka ragam bentuknya, seperti gelung tekuk, kadal menek, untuk cacing, bentuk angka 8 berdiri atau melintang, gelung Bali, dan gelung Sunda. Pemakaian model tata rambut selain disesuaikan dengan karakter atau peran yang dibawakan dalam tari, juga disesuaikan dengan sejarah. Dan yang terakhir, rias raga. Rias raga atau body painting merupakan unsur penunjang dari karya seni tata rias wajah fantasi. Rias raga sebagai pelengkap dari tata rias wajah fantasi dapat dilakukan dengan cara melukis badan seseorang, seperti rias raga bentuk bulu penutup merak untuk melengkapi tata rias wajah fantasi merak biru. D. Menentukan tata busana dan properti yang tepat sebagai dasar berkreasi tari. Yang pertama, tata busana tari meliputi semua pakaian yang dikenakan penari saat mempertunjukkan suatu karya tari di atas pentas sesuai peran yang ditampilkan. Tata busana tari disesuaikan dengan konsep, tema, karakter, dan bentuk tarian. Ada pula bagian-bagian tata busana dalam tari. Yang pertama, pakaian dasar. Sebagai dasar sebelum mengenakan pakaian pokoknya, misalnya stagen, korset, rok dalam, dan strapless. 2. Pakaian kaki. Pakaian yang dikenakan di bagian kaki, misalnya kaos kaki dan sepatu. 3. Pakaian tubuh. Merupakan pakaian pokok yang dikenakan pemain di bagian tubuh, mulai dari dada sampai pinggul, misalnya kain rok, kemeja, rompi, dan lain-lain. 4. Pakaian kepala. Merupakan pakaian yang dipakai di bagian kepala, misal berbagai macam hairdo dan hiasan bentuk rambut, seperti gelung tekuk, gelung konde, gelung bokor, dan sejenisnya. 5. Perlengkapan aksesori, misalnya perhiasan gelang, kalung, ikat pinggang, dan lain-lain. Ada pula fungsi tata busana dalam tari. Yang pertama, membantu ekspresi penari dalam melakukan gerak tari. 2. Membantu menghidupkan karakter dan peran penari. Yang ketiga, memberi nilai tambah pada segi estetika dan etika. 4. Memperjelas tema tari. Yang kedua adalah properti tari. Properti adalah peralatan yang digunakan untuk sebuah pertunjukan tari. Berdasarkan pemanfaatannya, properti dibedakan menjadi 2. Yang pertama, properti tari adalah segala peralatan yang dipakai, dipegang, atau dimainkan oleh seorang penari pada saat menari. Contohnya, kipas, panah, keris, pedang, dan lain-lain. Yang kedua adalah properti panggung, adalah segala peralatan yang ditata di atas panggung yang membentuk penampilan garapan tarinya. Alat-alat yang biasa dipakai antara lain bingkai, trap, gapura, pepohonan, sekat, dan cuntayan kain.
Berikut fungsi properti dalam seni tari. A. Ciri khas perlengkapan dari suatu tarian. B. Menambah nilai estetika atau keindahan dan daya tarik pada tarian. C. Membantu memperkuat karakter dalam sebuah tarian. D. Sebagai media pembantu dalam penyampaian makna tari. Berikut ini contoh tarian adat Indonesia beserta propertinya. Yang pertama adalah tari tortor Sabtu dari Sumatera Utara yang menggunakan properti cawan atau mangkuk kecil. B. Tari sembah dari Lampung menggunakan properti pepak dan sirih. C. Tari golek manis dari Jawa Tengah menggunakan properti golek dan selendang. Ada pula tahapan-tahapan menentukan tata artistik karya tari. Yang pertama adalah analisis tema. Tema tari menjadi pertimbangan dalam memilih tata rias, tata busana, dan properti tari. Misalnya jika temanya seperti fauna, koreografer dapat meniru corak bulu, bentuk paruh, sayap, maupun corak kulit hewan. Hal ini seperti terlihat pada tari merak yang merupakan penggambaran dari burung merak. Tarian tersebut menggunakan tata busana berupa pakaian yang dilengkapi dengan sayap, dengan motif menyerupai bulu ekor burung merak. B. Analisis jenis tari. Misal tari yang dibawakan adalah tari tradisi, maka tata artistiknya bisa dibuat dengan beragam hal yang bercirikan tradisional, seperti penari memakai kebaya dan menggunakan iringan alat musik daerah. Begitu pula apabila tari yang dibawakan adalah tari non-tradisi atau tari modern. Penari bisa menggunakan kostum maupun iringan modern sesuai dengan kehendaknya. Misal memakai kostum berupa kaos yang dipadukan dengan celana panjang dan menggunakan iringan musik modern yang telah diaransemen sendiri sesuai kebutuhan tari yang akan ditampilkan. Selanjutnya adalah analisis latar belakang budaya yang melandasi karya. Misalnya, apabila koreografer adalah orang Jawa dan sedang membuat tari kreasi Jawa, sebaiknya diberikan ciri khas Jawa yang terdapat pada tarian tersebut. D. Analisis karakter yang ditampilkan Karakter yang ditampilkan dalam suatu karya tari dapat dilihat dari warna busana yang dikenakannya. Hal ini karena dalam pembuatan pakaian tari, warna dan motif kain menjadi perhatian dan bahan pertimbangan, sebab berhubungan erat dengan peran, watak, dan karakter para tokohnya. Dan yang terakhir adalah tata busana yang dipilih dapat menunjang untuk dipakai. Tata busana yang dipilih harus sesuai dengan konsep, tema, dan tempat pertunjukan. Apabila tema tarian tentang kerajaan, desain pakaiannya juga dibuat mewah, layaknya seorang yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar tata artistik penari dapat mendukung peran yang ia bawakan. Dan penonton juga menjadi lebih mudah memahami maksud yang ingin disampaikan penari. Kita sampai pada bab terakhir, yaitu bab E, membuat karya tari sederhana. Seni tari tercipta dari gerak dasar tubuh. Menciptakan sebuah karya tari disebut koreografi. Koreografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu koreia, yang artinya tarian kor, dan grafia, yang berarti penulisan. Orang yang menciptakan tarian disebut koreografer. Ada beberapa aspek-aspek koreografi yang perlu diketahui. Yang A yaitu aspek bentuk. Bentuk sendiri adalah terjemahan dari isi, berupa penyatuan berbagai elemen seperti gerak, bola lantai, dinamika, dan lain-lainnya yang berada di atas panggung. Yang B yaitu aspek teknis. Adalah sarana untuk tercapainya suatu bentuk, misalnya kayak Yogyakarta, khususnya putri halusan, maka penata tari harus tahu dan menguasai patokan-patokan gerak yang menjadi ciri khas dari gaya halusan. C yaitu aspek proyeksi atau jembatan. Adalah hubungan magis antara bentuk sajian tarian dengan penonton. Pesan yang ingin disampaikan penata tari sampai kepada penonton. Yang D yaitu aspek isi. Aspek isi adalah pokok masalah dari sebuah karya tari. Isi dapat ditangkap melalui gerakan-gerakan yang dilakukan penari. Poin yang kedua yaitu pemilihan pola lantai. Pola lantai sendiri adalah garis yang dilalui penari pada saat menari.
ada beberapa elemen yang menyusun pola lantai. Yang pertama ada yang A, yaitu desain lantai. Desain lantai ialah garis-garis di lantai yang dibentuk oleh formasi penari baik individu maupun kelompok. Secara garis besar terdapat dua pola dasar, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Kemudian desain atas. Desain atas dilakukan seperti melompat dan melayang di udara. Ada 19 desain atas. Yang pertama adalah desain datar. Desain datar, badan penari menghadap ke depan dengan kepala miring sehingga penari tampak dalam posisi mengarah ke samping. Kesan yang muncul yaitu tenang, jujur, dan sederhana. 2. Desain dalam. Memberikan sentuhan bagi penonton karena lebih perspektif. Nah, kesannya memiliki perasaan yang mendalam. 3. Desain vertikal. Memberi kesan egosentris atau pasrah. 4. Desain horizontal. Kesan yang muncul seolah dimiliki sedang tercurah. 5. Desain kontras. Memberi kesan penuh energi, kuat, namun juga kebingungan. 6. Desain murni. Memiliki kesan tenang, halus, dan lebih. 7. Desain statis. Terkesan monoton. 8. Desain lurus. Memberi kesan sederhana, kokoh, dan kuat. 9. Desain lengkung. Terkesan halus dan lembut akan tetapi jika terlalu sering akan berkesan lemah. 10. Desain bersudut. Memberi kesan penuh kekuatan. 11. Desain spiral. Desain yang memberikan sentuhan intelektual dan spiritual yang kuat sehingga memiliki daya tarik tinggi dan mempesona. 12. Desain tinggi. Desain tinggi adalah desain yang ditunjang dengan gerakan tungkai kaki dengan lengan. Nah, kesan yang disampaikan adalah sentuhan intelektual dan spiritual yang kuat, seperti memohon suatu keinginan atau pemujaan. 13. Desain medium. Desain medium adalah desain yang diwujudkan dengan gerakan sekitar dada ke bawah sampai pinggang penari. Kesan yang diberikan penuh emosi. 14. Desain rendah. Desain rendah adalah desain yang memusatkan gerakan sekitar pinggang penari sampai lantai. Kesan yang dimiliki penuh dengan daya hidup. 15. Desain terlukis. Mempunyai kesan yang memikat dari hasil properti yang dipergunakan, seperti selendang kain dan topi. Properti ini bergerak mengikuti gerakan tangan atau bagian badan lain, seperti rambut dan jari-jari tangan penari. 16. Desain lanjutan. Merupakan desain yang lanjutan atau yang seolah-olah memiliki maksud merespon. 17. Desain tertunda. Desain tertunda ini hampir sama dengan desain terlukis, akan tetapi dalam desain ini sengaja dibuat ada gerak yang tertinggal susul-menyusul karena alat bantu. 18 adalah desain simetris. Desain simetris adalah desain yang dibuat dengan menempelkan garis-garis anggota badan yang berlawanan arah antara kanan dan kiri, namun berbentuk sama. Kesan yang diberikan lebih kuat. Kemudian yang terakhir, yang 19, yaitu desain asimetris. Desain asimetris adalah desain yang tidak seimbang antara gerak bagian kanan badan dan gerak bagian kiri badan. Kesan yang terlihat yaitu menarik dan dinamis. C, yaitu dinamika. Dinamika sendiri adalah kekuatan yang menyebabkan gerakan menjadi hidup dan menarik. Faktor yang berkaitan dengan penggunaan tenaga yang pertama ada intensitas. Intensitas sendiri adalah banyak sedikitnya tenaga yang digunakan. Kemudian aksen atau tekanan. Aksen atau tekanannya adalah besar kecilan tenaga yang digunakan. Yang terakhir adalah kualitas. Kualitas adalah cara menyalurkan gerak sesuai dengan desain yang dikehendaki. D. Pola lantai kelompok. Ada 5 bentuk desain kelompok. Yang pertama yaitu unison. Unison sendiri berarti selempak. 2. Balance yang berarti berimbang. 3. Broken yang berarti terpecah. 4. Alternate yang berarti selang-seling. 5. Yang terakhir adalah canon, artinya bergantian. Poin ketiga adalah gerak tari. Gerak tari sendiri adalah gerakan indah dari tubuh yang dapat dinikmati dalam suatu ruang dan waktu tertentu. Terdiri atas 2 macam gerak. Yang pertama yaitu gerak imitatif. Gerak yang terinspirasi dari alam, contohnya seperti gerakan hewan atau tumbuhan.
Yang kedua atau yang B yaitu gerak imajinatif. Gerak imajinatif dibagi jadi dua. Yang pertama adalah gerakan murni. Gerakan murni adalah gerakan yang tidak mengandung arti tetapi masih mengandung unsur keindahan. Contohnya ukel, ngerayung atau ngeruji. Yang kedua adalah gerak maknawi, gerakan yang mengandung arti. Ciri khasnya mudah dimengerti oleh penonton, contohnya gerakan menolak dan melamun. Poin keempat yaitu proses pembuatan karya tari. Poinnya A yaitu eksplorasi. Eksplorasi dilakukan melalui proses pengamatan, berpikir, dan mengimajinasikannya dalam bentuk gerakan anggota tubuh. Nah, pengamatan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pengamatan secara internal. Dilakukan dalam diri si pencipta seperti menghayal, mengingat-ingat, membayangkan, melamun, dan lain-lain. Misalnya, mengingat kegiatan mencuci baju maupun menanam padi. Kemudian, lakukan gerakan tari yang menggambarkan seseorang yang sedang mencuci atau menanam padi. Yang kedua yaitu pengamatan secara eksternal. Dilakukan secara langsung menggunakan objek-objek di luar diri si pencipta, seperti merasakan, meraba, dan melihat. Pengamatan tidak hanya terdapat pada lingkungan alam, seperti alam, binatang, ataupun kehidupan sehari-hari. Nah, pengamatan dapat diambil dari buku-buku cerita. Eksplorasi atau pengamatan yang digunakan koreografer dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, eksplorasi terstruktur, yang berarti eksplorasi yang sudah disiapkan oleh koreografer dan sudah dijadwalkan secara teratur atau diatur sedemikian rupa. Yang kedua yaitu eksplorasi spontan. Eksplorasi yang secara tidak langsung keluar dari pikiran koreografer sewaktu-waktu tidak diperkirakan oleh koreografer sebelumnya. Nah, proses eksplorasi dapat dilakukan melalui berbagai rangsangan ide. Seperti yang pertama, yaitu adalah mendengarkan musik guna memperoleh rangsangan audio. Yang kedua, mengamati gerak tumbuhan yang tertiup angin atau gerak hewan yang berada di sekitar kita. Yang ketiga, yaitu menyaksikan video tari guna mendapat inspirasi dalam membuat suatu karya tari. Yang keempat, yaitu membaca buku-buku yang membahas tentang berbagai tarian-tarian. Nah, yang B adalah improvisasi. Improvisasi sendiri adalah aktivitas gerak untuk mencari atau mencoba-coba berbagai jenis gerakan yang bisa dilakukan pada saat menari. Nah, biasanya improvisasi ini tanpa persiapan atau bisa dikatakan spontan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dan diterapkan dalam penyajian tari yang pertama yaitu penguasaan materi, gerak, dan ekspresi yang akan ditarikan. Kemudian, yang kedua adalah ketepatan gerak dengan iringan. Ketiga, penguasaan ruang pentas. Dan yang keempat yang terakhir adalah rasa percaya diri. Kemudian ada tahapan improvisasi. Ada dua tahapan. Yang pertama adalah tahapan meniru. Meniru ini dapat dilakukan dengan menggerakkan kembali gerakan-gerakan yang ada pada karya seni tari yang dapat diamati. Kemudian, kedua yaitu mengembangkan. Nah, setelah meniru dapat menambahkan atau mengembangkan ragam gerak lain berdasarkan ide pribadi. Poin C yaitu evaluasi. Setelah melewati improvisasi dengan mendapat penemuan gerak yang cukup banyak, koreografer harus memilih gerakan-gerakan yang didapatkan kemudian disesuaikan dengan tema yang digarap. Nah, ada beberapa tahapan evaluasi. Yang pertama yaitu membandingkan ragam-ragam gerak hasil improvisasi. Kedua, mencocokkan, di mana melihat kembali gerakan-gerakan yang telah dibuat, apakah gerakan tersebut sesuai atau tidak. Nah, yang ketiga, mengulang kembali proses eksplorasi dan improvisasi untuk menemukan ragam gerak yang sesuai dengan tari. Keempat, yaitu mengubah atau mengganti ragam gerak yang dinilai tidak sesuai dengan tema dan mengganti dengan ragam gerak lain yang lebih sesuai. D atau poin D yaitu forming.
Forming merupakan hasil eksplorasi dan improvisasi. Nah, pada proses ini terjadi pembentukan gerak menjadi satu kesatuan atau rangkaian. Poin yang kelima yang terakhir yaitu contoh gerakan tari. Dibagi menjadi dua, gerakan tari berpasangan dan gerakan tari berkelompok. Yang A, gerakan tari berpasangan dilakukan oleh sepasang penari. Gerakan tarian saling melengkapi satu sama lain. Terdapat beberapa gerak tari yang serupa dan terkadang penari melakukan gerakan dengan arah yang berlawanan. Contoh dari tari berpasangan adalah tari Jaipong dari Jawa Barat, tari Jangger dari Bali, dan tari Srikandi Mustakoweni dari Jawa Tengah. Kemudian yang B, gerakan tari berkelompok. Tari yang dilakukan oleh sekelompok penari atau beberapa orang. Contohnya seperti tari kecak dari Bali, tari saman dari Aceh, dan tari tortor dari Sumatera Utara. Sekian presentasi atau video hasil presentasi kami yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.